Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad kama amarta an yusalla alaihi. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang kita sayangi secara rohania, mursyid kita Syekh Haji Ahmad Sibul Wafat Tajul Arifin, semoga sentiasa berada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia Tuan Haji Maksum, Ketua Kanwil Jakarta Utara, alhamdulillah beliau bersama kita. Semoga beliau sentiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mobil khusus, walaupun tak ada di sini, sahabat saya Al-Mukarram Kiai Haji Wafiuddin, semoga beliau terus diberi kesehatan dan kekuatan di dalam misi sebagai ahli Majelis Ulama Indonesia dan sekaligus sebagai wakil talqin Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya, dan beliau sebagai Ketua Yayasan DKI Jakarta, dan juga seluruh ahli yayasan semoga sentiasa disatukan hatinya oleh Allah, ditolak kejahatan yang satu dengan yang lain dengan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga sahabat saya yang lama sudah saya lihat di dalam YouTube, yaitu Ustadz Al-Mukarram Ustadz Abdul Latif NA, pimpinan Hatam. Semoga beliau juga sebagai orang muda, ya, sebagai orang muda yang akan meneruskan perjuangan Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, wabil khusus di Jakarta dan di Asia ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada Pak Haji Osman yang hari itu saya berbincang dengan beliau di Suralaya. Beliau kata, apakah Ustadz boleh bagi tausiah? Oh, ya. Boleh bagi tausiah pada majlis manakib di Masjid Al-Mubarak bulan 12. Saya menjawab insya Allah. Seterusnya terima kasih kepada Ustaz Andi, beliau juga message saya untuk kesediaan pada hari ini. Dengan alhamdulillah masa ini saya sebenarnya sedang cuti bersama keluarga, semua anak-anak saya hadir semua di rumah saya dengan cucu yang seramai 11 orang, ya. Istri, anak saya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah, istri itu ya satu tapi anak 4. Jadi istri 1, anak 4. Ada pesan Umi, jangan tambah lagi, kata Umi. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dipertemukan kita pada majelis yang
sangat-sangat baik ini. Betapa malunya kita sebenarnya kalau di dalam majelis seperti ini kita asik bercerita, tidak khusyuk dan tawadhu, tidak menggerakkan rohani kita untuk usul kepada Allah. Karena di samping kita ada malaikat-malaikat Allah. Mereka semua berdoa, Allahumma ghafir lahum, Allahumma ghafir lahum. Maka dengan itu beruntunglah orang yang hadir dalam majelis-majelis ilmu seperti majelis manakib yang ada pada hari ini. Ini adalah karena sifat kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat di atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang suci sejak lahirnya, disucikan oleh yang maha suci, lahir di kota suci Mekah Al-Mukarramah, wafat di kota suci Madinah Al-Madinatul Munawwarah, diutus oleh Allah untuk membawa agama yang suci atau menyempurnakannya bagi orang-orang yang mahu mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang menyucikan dirinya dengan menyebut nama Tuhannya dan mendirikan salat. Semoga Allah satukan kita sebaris sejajar dengan beliau di dalam jannah, supaya dapat sentiasa kita memanggil namanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya saya tak tahu apa yang saya harus katakan di sini. Karena saya tahu di sini adalah pusat ilmu, terutama ada Pak Wapiudin. Tetapi bila ada message Pak Andi bercerita mengenai Maulidur Rasul dalam konteks tasawuf, maka saya teringat ayat yang saya baca tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu bagi kamu adalah contoh yang baik. Bagaimana kita nak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di luar sana, di negeri saya, ramai anak-anak muda lebih mengenal pemain bola daripada mengenal keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya telah membuat satu catatan, maaf kalau bahasanya tidak dipaham, senarai sifat-sifat Rasulullah SAW yang wajib. Lalu saya bawa anak buah saya berdiri di depan senarai itu, letak di papan tulis di depan tembok, satu demi satu. Ternyata hanya 1% yang boleh kita ikuti. Makannya, minumnya, kepemimpinannya, ketua rumah tangganya, cara bercakapnya, cara berjalannya. Ternyata kita jauh di sana. Salah satu contoh, Rasulullah itu makannya sikit. Kata orang Malaysia, sikit artinya sedikit. Kalau kita makannya sikit-sikit makan. Ya. Kalau Rasulullah itu zikirnya selama hidup, tapi kita zikir kita sikit. Nah, sekarang apa yang sangat penting untuk kita bincang, kita kaji di sini? Persiapan Allah terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang diutus, seorang yang paling baik, seorang yang paling hebat di antara makhluk ciptaannya. Terbukti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, kisah Nabi Adam alaihissalam dalam surga. Selepas Nabi Adam telah berbuat salah, Nabi Adam minta ampun kepada Allah.
Apa kata Nabi Adam di dalam permohonan beliau? Ya Allah, dengan hak Muhammad, ampunilah dosa. Ini maksudnya. Maka Allah tanya, dari mana kamu tahu Muhammad? Muhammad belum aku ciptakan. Nabi Adam menjawab, rafa'tu ra'si fara'aitu ala kawaimil ars maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bila aku angkat kepalaku di tiang aras, aku nampak tulisan maktuban, tertulis di sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin, kata Nabi Adam, bahwa nama yang ada di belakang namamu adalah makhluk ciptaanmu yang paling kamu cintai. Apa jawab Allah? Sadaqtu ya Adam, benar kamu Adam. Karena dengan hak Muhammad lah maka aku ampunkan dosamu. Apa salah nanti malam bangun selepas sembahyang tobat, ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosaku, dosa guru-guruku, istriku, anak-anakku, keluargaku, sebagaimana ku ampuni dosa Adam dan Hawa. Sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Engkau yang telah menciptakan aku hambamu, Engkau adalah Tuhan kami. Siapa yang pergi haji, laungkan doa itu saat berada di padang Arafah. Allah malu kalau tidak menjawabnya. Begitu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi satu wasilah bagi Nabi Adam alaihissalam di dalam doanya. Selain Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lahir dalam keadaan suci. Bahkan ada ulama yang mengatakan, termasuk Hafiz Asqalani, Allah telah melihat hati-hati hamba ciptaannya. Maka di antara hati yang paling hebat, yang paling bersih adalah hati Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walau macam manapun kebersihan hati Rasulullah SAW, maka telah dipersiapkan oleh Allah. Persiapan yang pertama adalah pembedahan dada. Ini sirah ini dari kecil kita sudah tahu, kita dengar. Tetapi kadang-kadang kita dapat mengambil mutiara yang terdapat di dalamnya. Hati yang bersih, dibersihkan lagi, dibedah dadanya. Di sini nampak kesabaran dan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kibas, tapi Rasulullah menyaksikan diri sendiri Jibril membedah dada beliau. Ini hadis surat Imam Muslim, dan diambil dan dicuci dada itu. Dibuangkan unsur-unsur yang menjadi sasaran iblis laknatullah. Kalau saya ibaratkan kepala udang, kalau ada kepala udang, lalat datang. Bila kita kipas, lalat itu hilang. Tapi lepas kita kipas, lalat itu datang. Jadi diambil kepala udang ini, dibuang, tanam, maka tidak ada yang didatangi oleh lalat. Itulah hati kita dengan iblis. Maka dalam orang tasawuf mengatakan bahwa di sini adalah proses takhalli, yaitu pembedahan yang pertama. Pembedahan yang kedua adalah di saat umur 10 tahun atau dekat menerima wahyu. Ini adalah proses tahalli. Saya yakin di sini lebih paham dari saya. Dan yang terakhir, dibaringkan di hijr Ismail, diambil, dicuci. Apa yang ditanamkan di situ? Ilmu, iman, dan hikmah. Ini maka tembus, disebut tajalli. Kenapa Rasulullah dibedahkan dadanya?
Karena di dalam misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi 4 sifat. Sifat siddiq, sifat amanah, sifat tabligh, sifat fatanah. Semua sifat-sifat itu datang dari hati. Kalau hati saya anggap ini sebagai botol. Kalau botol ini kotor, masuk air yang bersih, apa jadi airnya? Kotor. Maka botol ini mesti dibersihkan. Sehingga bila masuk air atau ilmu tadi, maka air akan bermanfaat. Maka ramai hari ini sebagai satu realiti di negara kami, orang yang keluaran UK, Australia, dari Eropa dengan ilmu yang begitu hebat, tapi bila balik ke dalam negara dibagi satu perusahaan, perusahaan itu bankrupt. Apa yang salah? Salahkah ilmu yang diterima tadi? Tak salah. Apa yang salahnya? Tempat duduknya ilmu. Tidak salah air ini. Yang salah karena botolnya kotor. Maka keperluan dan kepentingan membersihkan rohani adalah merupakan keperluan asas. Maka di dalam tarekat kita disebut oleh Abah, tujuannya ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkau lah yang aku tuju. Untuk takarrub ilallah, sedangkan Allah dekat. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah itu dengar dan dekat. Inna rabbi qaribun mujib, Allah dekat dan memakbulkan doa, tetapi kita tidak merasa dekat. Maka bagaimana untuk kita menjadi orang yang merasa dekat dengan Allah? Maka pada hari Jumat di Malaysia, setiap hari Jumat pasti membaca satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu diulang-ulang. Karena di situ mengandung 3 pengertian yang dalam: iman, takwa, dan mati dalam husnul khatimah. Maka dibincanglah iman. Inilah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang membina umat manusia yang berada di Arab zaman jahiliyah. Yang pertama dibina imannya, ditanamkan di dada mereka bibit iman, kalimatut tauhid. Ya Allah, terlalu besar cabaran yang Rasulullah hadapi. Saya teringat di dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Al-Yusuf. Satu hari Abi Talib dalam keadaan sakit, datanglah Abu Lahab, datanglah Abu Jahal, semua suku-suku Quraisy ini datang. Tetapi apa yang mereka ceritakan? Wahai Abu Talib, Muhammad, Abdul Muttalib, wahai Muhammad, anak saudaramu itu telah memecah belah kaum Quraisy, telah menghina agama nenek moyang kita. Tapi beliau mengatakan, panggillah Muhammad. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat Abdul Muttalib. Benarkah apa yang mereka katakan? Benar, kata Rasulullah SAW. Karena aku ingin satu kalimat daripada mereka. Dengan kalimat yang satu ini, orang Quraisy akan dihormati oleh orang Arab, dan orang Arab akan dihormati oleh orang lain. Menyahut satu orang, jangankan satu kalimat, kami sanggup bagi kamu 10 kalimat, asal jangan kamu pecah belahkan kaum kita. Maka pakciknya mengatakan, wahai anak saudaraku,
Apa satu kalimat itu? Maka Rasulullah menyebut la ilaha illallah. Langsung Abu Lahab dari depan menampar Rasulullah. Tabbat yada abi lahab. Coba lihat cabaran. Sampai hari ini siapa saja dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah masuk di tengah-tengah masyarakat, ajak mereka berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, banyak yang lari daripada yang dekat. Ini pengalaman saya pribadi. Saya sembahyang di satu masjid. Imamnya mengatakan, Ustaz, kalau habis sembahyang bawa zikir la ilaha illallah. Baik Ustaz. Habis kita bawa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu demi satu cabut. Tinggal 3 orang. Saya dengan imam dengan Bilal. Masjid itu tingginya kurang lebih 1 meter. Di bawah bising, inilah Ustadz dari Tawau ini datang bawa ajaran sesat. Orang ajak berzikir sesat. Diam. Bila sembahyang isya naik, saya bilang imam jadi imam. Nanti orang lari semua kalau saya jadi imam. Selepas sembahyang, Allah tunjukkan kehebatannya. Tiba-tiba datang satu hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anaknya Tuan Haji, sebut nama, menjemput tuan-tuan untuk tahlil 3 malam arwah. Semua yang ada dalam masjid tadi pergi tahlil, termasuk yang tadi cabut di dalam sembahyang. Karena yang di belakang saya tadi rata-rata keluaran Mesir, yaitu guru-guru agama di sekolah kebangsaan yang datang dari Semenanjung. Sampai di rumah orang meninggal, imam mula baca wirid macam biasa sampai abdaliz zikri la ilaha illallah. Itu lagu kalau di sana, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedap, goyang rumah semua, tidak ada satupun yang tidak ada menyebutnya. Selepas zikir, baca doa, makanan sudah dihidang di depan. Imam cakap, tadi waktu Ustadz selepas sembahyang sebut la ilaha illallah, semua lari. Sekarang semua la ilaha illallah, mungkin karena banyak ayam di depan kita ini. Alhamdulillah bulan berikut datang ramai sudah, tidak ada ayam pun berzikir sudah. Ini cabaran ya, cabaran di dalam kita mengajak orang dalam berzikir. Jadi baik, jadi kita balik kepada tadi, sifat siddiq itu adalah keluar daripada hati, maka hati perlu dibersihkan sampai kepada tahap takwa. Iman kita tahu, al-iman tasdiqu biqalbi, iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu tasdik dalam hati, diucapkan dengan lidah dan dinyatakan dengan perbuatan. Di sini boleh sudah kita ukur diri kita. Sudah masukkan dalam kategori iman kita ini. Ucap 2 kalimat syahadat, sembahyang ke kita. Alhamdulillah, yakin ada Allah. Lalu ucap 2 kalimat syahadat, tapi sembahyang tidak. Belum sempurna yang 3 ini. Bukan rukun iman, tapi masuk dengan iman tadi. Sebab bila kita tak sembahyang, kita tak kerjakan perintah Allah, kita tinggalkan perintah Allah, maka kita berbohong dengan Allah. Maknanya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah melainkan Allah. Mengiktiraf apa saja yang diperintahkan oleh Allah wajib dikerjakan, apa saja yang dilarang wajib ditinggalkan. Mengucap
syahadat Rasul, wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang telah dicontoh dan dibawa oleh beliau wajib diikuti, dan yang ditinggalkan wajib kita tinggalkan. Karena saya melihat tidak ada satu perintah pun yang diperintahkan kepada umat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dulu mengerjakannya. Dan begitu juga bila ada larangan, maka Rasulullah sendiri yang lebih dulu meninggalkannya. Maka oleh sebab itu saya dapat merasa dan berbincang dengan sahabat-sahabat guru-guru saya, pentingnya seorang ustadz, pentingnya seorang guru untuk meluruskan dirinya sebelum meluruskan orang lain, memperbetulkan dirinya sebelum memperbetulkan orang lain, membenarkan dirinya sebelum membenarkan orang lain. Karena kita ada tanggung jawab di sisi Allah atas perkataan dan perbuatan kita. Oleh sebab itu maka kunci untuk itu semua adalah hati yang bersih. Itulah pembedahan dada tadi. Jadi takwa itu bagi saya banyak berguru dalam umur sekarang 65 tahun, alhamdulillah. Ada sudah bonus dari umur Rasulullah SAW, tapi nampaknya masih muda juga lah ya. Boleh tambah lagi. Yang itu tak boleh lah. Saya melihat ya, di dalam perkara ini bahwa membersihkan hati dalam konteks takwa ini, saya belajar beberapa ulama. Guru, apa itu takwa, guru? At-taqwa itu kata mereka, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bahkan saya pernah bertanya kepada Syekh Rahimuddin Nawawi Bantani. Saya tanya lagi, apa ini maksud dengan rasa? Beliau kupas. Di dalam dada kita ini ada kalbu, buka kalbu adalah fuad, buka fuad adalah lubut. Itu Wafiuddin selalu jelaskan itu. Yang terakhir adalah sir. Saya tanyalah apa itu sir. Bila kita tanya apa itu sir, apa itu rasa, guru jawab, rahasialah. Ya lah, kalau rahasia macam mana kita tahu? Ya namanya sir, namanya rahasia. Rahasialah. Stop. Tapi alhamdulillah, bila saya datang di Suryalaya atas tawasul karamah daripada guru, saya dapat memahami bahwa sir itu adalah rahasia. Lalu saya kaji apa yang rahasia pada lidah dan apa yang rahasia pada hati. Pada lidah, kalau tersentuh gula, kita tahu itu manis. Kalaulah saya cakap asin ini, ikhwan dan akhwat tahu karena dia tersentuh garam. Kalau saya katakan pahit, kita tahu karena tersentuh tempedu. Tapi kalau saya katakan sedap, nikmat, enak, orang tidak akan tahu kecuali dia makan dulu baru dia tahu. Begitu juga di hati. Jadi sekarang saya akan uji kita semua, tapi bukan jawab pada saya, jawab sendiri jujur sejalan. Ya, saya tanya, apakah antum percaya Allah itu maha mendengar? Percaya. Tapi di saat mengumpat lawan politik, mengumpat jiran dan tetangga, mengkeji saudara, adakah merasa didengar oleh Allah? Kalau merasa aman dunia ini, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi orang saling hina menghina. Anda beriman bahwa Allah maha melihat? Beriman. Tapi di saat buat sesuatu yang tak mau istri tahu, yang tak mau anak tahu, yang tak mau jiran tahu, adakah merasa dilihat oleh Allah? Kalau belum takwa. Adakah Anda merasa di saat Anda bersarang penyakit hasad, dengki, sombong, ria, merasa ditatap oleh Allah? Maaf, tolong betulkan Ustaz Manah Al-Hafiz tadi. Walaqad khalaqnal insan, kata Allah, kami ciptakan manusia. Na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu
apa was-was yang ada di dalam hati, lintasan hati, bisikan hati. Allah tahu. Nahnu aqrabu ilaihi, dan kami sangat dekat pengetahuan kami, min hablil warid, daripada urat leher. Betapa dekatnya ilmu Allah dengan kita. Oleh sebab itulah begitu Rasulullah dilantik menjadi Rasul, dibagi sifat sidik, sifat benar, orang Arab mencari-cari siapa Allah itu. Maka Rasulullah telah menjawab. Pertama, Allah itu Khaliqul Alamin. Yang kedua, Allah itu Rabbul Alamin. Yang ketiga, Allah itu Malikul Yaumiddin. Kenapa orang Arab yang dulu kafir, yang dulu musyrik, begitu mengucap dua kalimat syahadat berubah mereka menjadi orang yang paling baik, orang yang paling taat, orang yang paling takwa? Karena mereka tahu Allah itu Khaliqul Alamin, Allah yang menciptakan alam. Bila kenal Allah sebagai penciptanya, maka dia tahu dia adalah sebagai makhluk. Makhluknya menanya barang, benda yang dibikin, yang dicipta. Maka Allah tak lepas ilmunya dengan manusia, sehingga mereka merasa di mana mereka berada, di bumi mana mereka duduk, di bumi mana mereka berdiri. Mereka tak pernah lepas dalam dirinya rasa bahwa Allah sedang memantaunya, memperhatikannya, mendengarnya, melihatnya, karena dia sebagai Khalik. Terlalu banyak ayat-ayat yang mengatakan berdekatnya Allah, tetapi kita yang tidak merasa dekat, sehingga terjadilah bermacam-macam, terjadilah rasuah, terjadilah korupsi, terjadilah pencurian, perompakan. Saya sebenarnya orang yang termasuk keluar masuk dalam penjara. Kawan-kawan saya di dalam penjara, saya tanya rata-rata Islam 90%. Dia masuk kena mencuri, kena merompak, kena menipu. Bab saya kalau hari Jumat saya masuk baca khutbah. Jadi saya masuk keluar masuk penjara itu pergi ceramah. Ya keluar masuk juga. Cuma yang ada di dalam itu masuk kena dihukum. Saya tanya, kamu Islam kah? Islam, Ustaz. Percaya kalau Allah Maha melihat? Percaya, Ustaz. Tapi kenapa kamu mencuri? Karena saya tak merasa dilihat oleh Allah. Nah, kenapa tidak merasa? Karena di sini ada nuqtatun sauda fis sudur. Di sini terlalu banyak bintik-bintik hitam dalam dada kita yang menghalang cahaya Allah masuk. Ini cermin masjid kita ini. Bila tertutup seperti ini, cahaya matahari tak masuk, sehingga kita tidak melihat matahari. Tapi bila cahaya matahari masuk, maka melalui cahaya itu mata kita akan melihat matahari. Mata saya ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Ewan dan Awad, dia tak akan dapat melihat tanpa disentuh oleh cahaya. Baliklah dia dalam ke rumah nanti malam, tutup pintu, jendela semua rapat-rapat, kasih mati lampu, buka mata, tidak nampak. Karena mata kita dapat melihat apabila disentuh oleh cahaya. Begitu juga mata hati kita. Bukan mata ini yang buta kata Allah, tapi mata yang ada dalam dada. Karena adanya nuqtatun sauda fis sudur, sifat-sifat masmumah. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah, karena kita telah dibagi oleh mursyid kita alat untuk membersihkan hati. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qulubi zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hilanglah, gugurlah karat-karat yang ada di dalam diri kita. Maka bila gugur semua sifat-sifat masmumah, Allah ganti dengan sifat-sifat mahmudah, maka Allahu nurus samawati, cahaya itu tembus, barulah mata hati kita melihat. Melihatnya mata hati, maka merasa
Karena melalui cahaya itu datang sifat kasih sayangnya Allah. Maka merasalah kita dilihat, merasalah kita didengar, merasalah kita diperhatikan. Itulah Rasulullah, maka dibedah dadanya sehingga lahir sebagai orang yang benar. Kenapa saja yang dibuat merasa dipantau, diperhatikan oleh Allah. Maka tugas yang dibagi sebagai seorang Nabi, maka sangat amanah untuk menyampaikan sumbernya daripada hati yang bersih itu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini aman kalau benar-benar kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nampak balik di rumah, kalau kita mau tahu, tulislah bagaimana seorang Nabi Rasulullah sebagai seorang ayah. Satu hari balik rumah, Siti Aisyah menyediakan air 1 gelas. Itu sudah menjadi tradisi. Maka Nabi minum, Siti Aisyah nampak sampai habis tinggal sedikit, sampai hati Rasulullah. Sebab biasa separuh dari air gelas ini diminum oleh Siti Aisyah. Kenapa Rasulullah kasih habis? Karena Siti Aisyah mau bertabaruk, mengambil keberkatan dengan air ini. Jangan lupa, walaupun orang Wahabi benci kepada tabaruk, benci kepada tawasul, Siti Fatimah bertabaruk dengan baju Rasulullah SAW. Ummu Salamah bertabaruk dengan rambut Rasulullah SAW. Tetapi habis. Bila dilihat ada sikit di bawah gelas, maka Siti Aisyah Bismillahirrahmanirrahim, lalu menangis, memeluk Rasulullah SAW, minta ampun dan maaf, Tuhan, saya tak sengaja, rupanya termasuk cuka dalam ini. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kamu minum? Saya kasih habis supaya kamu tak tahu, supaya kamu tidak merasa bersalah. Alaknya macam mana lagi kita cari, tuan-tuan? Kalau kita mungkin pecah gelas itu. Apa yang kau lantak di sini nih? Nah, tapi Rasulullah tidak sengaja kasih habis, dia paksa minum. Tapi malangnya Allah memperlihat tinggal sedikit. Ada orang bertanya, Ustadz, kenapa Rasulullah perlu dibedah dadanya? Bukankah Allah boleh berbuat apa saja? Saya jawab, itu proses. Karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah, maka ada proses, sistem, dan inilah yang akan diikuti oleh ummah. Salah satu contoh di Malaysia, saya katakan, saya keliling Semenanjung, abah bagi kita sistem. Baru-baru ini Malaysia mendapat kejayaan dalam olahraga. Kalau istilah kami, sukan. Ya, semua ahli-ahli sukan itu dapat emas begitu banyak. Apa sebab? Karena dia telah dibagi sistem oleh jurulatihnya. Sistem berlatih supaya dia berjaya, cemerlang, mendapat emas. Maka dia taati sistem itu. Jurulatih kata latihan 1 jam pagi, 1 jam tengah hari, malam dia latihan. Maka bila sampai masa dia bertanding, dia berjaya karena mengikuti sistem. Tapi ramai sudah menjadi hewan dan hewan berpuluh-puluh tahun. Ustadz, kenapa saya tidak merasa pun, Ustadz? Saya kata, sudah gunakan sistem kah? Abah telah bagi sistem, selepas sembahyang 165 kali zikir, lebih banyak lebih bagus. Hatam sekali seminggu atau 2 kali, manakib 1 kali. Ini 1 tahun sekali datang manakib. Hatam pun tak pernah, zikirnya 3 kali Sayyiduna. Jadi bagaimana kita anda berjaya untuk membersihkan hati kita? Karena sistem ini bukan main-main. Sehingga diistilahkan, siapa istiqamah di dalam melaksanakan sistem ini, dia akan berjaya. Tetapi ramai yang masuk tarekat dengan tujuan yang lain. Pada ilahi anta maksudi, bagaimana menjadi orang dekat dengan Allah. Saya ditanya, tuan-tuan dan puan-puan di Semenanjung, Ustadz Manap, kenapa kamu masuk tarekat?
Saya pikir macam mana mau dijawab orang ini. Oh, saya masuk tarekat supaya khusyuk dalam sembahyang. Apa hubungan tarekat dengan khusyuk dalam sembahyang? Ya, sebab selama ini saya tahu khusyuk dalam sembahyang. Jadi saya masuk tarekat supaya khusyuk. Apa hubungan? Saya tanya Ustaz. Dia Ustaz. Khusyuk dalam sembahyang itu apa? Belum masuk kan? Khusyuk itu apa? Ya khusyuk paham bacaan kita. Jadi kalau kita sembahyang, kita kena paham, kita ertikan. Kalau saya bukan itu khusyuk. Jadi apa? Khusyuk itu zikir. Aqimis sholata li dzikri. Jadi bila saya masuk tarekat, guru saya bagi saya sistem di mana Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, ada juga dalam ayat yang lain, fa idza qadaitumus shalah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, wahiru ayat. Disuruh berzikir saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Itukah? Iyalah Ustaz kan baca Quran, sudah amal ke ayat itu. Inilah beda antara orang yang baca dengan orang yang kaji. Baca tak kaji memang dapat pahala. Saya katakan kepada dia, sembahyang terikat kepada beberapa perkara: tempat, masa, jumlah, keadaan. Tempatnya mesti masjid, tak boleh di kandang unta, tak boleh di jalan raya, dan ditabrak mobil. Masanya mesti masuk waktu, tak boleh sembahyang zuhur jam 10, mesti gelincir matahari. Jumlahnya jangan buat zuhur 3 rakaat, 2 bolehlah. Kenapa 2 pula? Ya kalau musafir, jamak kasar. Oh iya, dan kena tutup aurat, suci daripada hadas dan najis. Saya tanya Ustaz, haji, ya haji pun tempatnya di mana? Ya di Mekah lah Ustaz. Tinggal di Mekah 100 tahun. Kalau tak pernah hadir di padang Arafah 9 Zulhijjah dengan pakai pakaian ihram, dia tidak akan jadi haji. Wa korban, ada kerbau, ada sapi, tunggu hari raya korban. Tapi zikir saat kamu berdiri, duduk dan berbaring selama kita masih hidup. Bagaimana kaedahnya? Saya kalau berdiri di mall, saya lihat orang goyang-goyang kepala, mungkin menyanyi, tapi saya anggap dia berzikir. Ya Allah, jadikan saya salah seorang seperti dia berzikir ya Allah. Selalu melihat orang dalam prasangkaan baik, lalu balik kepada diri saya, rupa saya lupa. Akhirnya sebati dengan diri kita, akhirnya telinga kita berzikir, mata kita berzikir, apa yang kita dengar bunyi akan dirubah oleh hati kita. Jadi bagaimana zikir berdiri, duduk, berbaring Ustaz? Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya kepada ahlinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat beruntung. Maka benarlah ayat Al-Qur'an, may yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Benarlah itu. Siapa yang diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah, dialah orang yang mendapat petunjuk dan hidayah. Siapa yang disesatkan tidak dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Tapi jangan cakap kepada orang lain tidak ada hidayah. Maksudnya hidayah dalaman. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu tadi saya balik, yang paling takwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benarnya tak pernah berbohong. Berguraunya Rasulullah pun benar. Lihat orang itu naik anak unta, ketawa sahabat. Biar betul ya Rasulullah, itu kan ibu unta. Ya ibu unta pun anak unta juga. Nah, tapi kita bagaimana? Berapa kali bohong satu hari? Jujur sajalah, jawab sendiri.
Jadi kita nak mengatakan mengikuti sunnah Nabi bukan perkara yang mudah. Perlu istiqamah di dalam diri kita. Sistem yang dibagi ini perlu kita laksanakan sebagaimana diajar oleh mursyid. Barulah kita mendapatkan hasil. Begitu juga para sahabat, bukan semua menjadi sahabat. Sehingga ilmu tidak sama dibagi kepada yang satu dengan yang lain. Jadi pembedahan dada Rasulullah itu adalah satu contoh bahwa kita perlu membersihkan dada kita. Yang kedua, di dalam tujuannya kita waridha kamatlubi, untuk mendapat keridhaan Allah. Orang yang hidup diridai oleh Allah, tuan-tuan, hidupnya nyaman, hidupnya tenang. Ada orang yang kaya, kayanya luar biasa, kalau duitnya dihampar keliling Indonesia, tapi ditarik rasa ghina dalam hatinya sehingga dia tak pernah merasa kaya. Tapi hartanya tidak ditarik, rasa ghina dalam hati ditarik, karena hidup tidak diridai. Ada orang yang miskin, harta tidak dibagi, tapi rasa ghina dalam hatinya, dia merasa cukup. Inilah kehidupan diridai oleh Allah. Saya ingat tanggal 15 Agustus 2011, saya sembahyang di Masjid Istiqlal. Saya dari Suryalaya. Saya dengan Tun Sekarang Dande sudah turun dari mobil, tiba-tiba datang seorang yang mulia naik mobil, turun di depan. Jadi kami di bawah. Rupanya kami dianggap tetamu negara, padahal kami tetamu Abah. Duduklah kami di saf kedua, saf depan. Di depan-depan itu menteri bersama orang Bosnia, orang Afrika. Rupanya ada 17 Agustus, jadi 15 itu tamu negara sudah banyak di masjid. Saya ingat sambil pegang khutbah tapi tak dibaca, lupa namanya, kiai tua-tua sudah. Saya berada di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dalam umrah. Tiba-tiba ada satu rombongan di belakang saya, adalah orang Arab yang sedang bagi tausiah kepada jemaahnya. Lihat di depan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman beliau antara 300.000 sampai 100 juta umat Islam, tapi ditakuti, digeruni oleh musuh, dihormati, disegani. Tapi hari ini 1,8 billion umat Islam. Orang Israel 3 juta pun sedikit pun tak rasa takut. Karena apa? Orang umat Islam tidak lagi percaya kepada tabaruk, tidak percaya kepada wasilah, tidak percaya lagi kepada barakah. Hidup yang diredai oleh Allah tak percaya lagi. Hidup hebat adalah karena ilmunya, karena kekuatannya. Di kampung sana guru mengajar, gaji 300.000, tapi setiap hari dia boleh pergi ke masjid, kata beliau. Anaknya boleh sekolah, rumah tangganya aman, damai. Tapi di Jakarta ini, kata beliau, ada pejabat tinggi gaji 25 juta, tapi 1 minggu sudah habis, sehingga terpaksa rasuah. Karena tak percaya kepada barakah. Hidup yang diridai oleh Allah itu adalah hidup yang penuh dengan nikmat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hidup yang diridai Allah adalah orang yang rida kepada Allah. Betapa hebatnya, Pak. Lalu fadkhuli fi ibadi akan dimasukkan dalam golongan hamba-hamba dalam surga. Sehingga saya ceramah di Kucing. Saya ingat hadis Nabi mengatakan riwayat Imam Muslim, man mata la bay'atun unukihi mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati tidak mengalungi bai'ah di lehernya, mati laksana mati jahiliyah. Nauzubillah wa nauzubillah min zalik. Kurang lebih 1 bulan saya datang ke tanah suci Mekah. Di dalam haji saya melihat apa yang ada di Mekah, apa yang ada di Madinah. Saya balik dulu, saya tidak bawa ke sini, saya balik kepada zikir tadi. Saya masuk dalam Masjid Nabawi. Saya angkat kamera saya. Saya naik haji 2008 selepas dilantik
oleh Abah jadi wakil terkait. Di tiang, di lampu-lampu itu tidak ada tulisan lain. Allah, 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 beribu. Bila saya lihat, hati saya menyebutnya walaupun mulut tidak bercakap. Rupanya siapa yang datang dalam masjid tujuannya adalah zikir. Kenapa orang pasang lamang di rumahnya, pasang kalimat Allah, kalimat Muhammad? Karena bila pandang kalimat itu oleh mata, hati pasti menyebutnya. Saya pergi umrah tahun 2011. Saya duduk, bukan saya duduk, saya berdiri di Hijr Ismail. Saya memandang dari ujung ke ujung. Siapa pergi umrah besok boleh lihat sana. Allah, 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 24 kalimat Allah dari ujung ke ujung. Dan ada 12 baris ke bawah. Itu 2011. Saya balik, saya tanya beberapa wakil telkin, kenapa ada di kelambu Masjidil Haram itu 24 kalimat Allah dan 12 baris? Tidak ada orang yang dapat jawab. Saya pergi umrah lagi 2014. Saya tanya Ustadz Fahro Rozi, 15 tahun dengan tabung haji. Ustadz, ada tulisan di sana. Ya Kak Ustadz, sudah 14 tahun di Tanah Suci tak pernah melihat kalimat itu di lambung Ka'bah. Itulah keramahnya Abah. Saya pergi baru-baru ini, saya termenung, masih ada kalimat itu. Rupanya 24 jam kita disuruh bersikir. 12 karena kalimat la ilaha illallah itu adalah 12 huruf. Subhanallah, sudah nampak di sana. Tapi hari ini sambil tawaf, sambil menggambar. Nah, syukur alhamdulillah sekarang sudah ada surat dari kerajaan Arab Saudi di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak boleh ambil gambar, tak ambil berfoto. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, saya balik kepada apa yang saya katakan tadi. Kita bersyukur. Kenapa mati laksana mati jahiliyah? Saya coba termenung dengan bertawasul dengan guru saya, guru kita. Tolonglah Abah. Tiba-tiba datang sesuatu kepada saya bagi tahu. Di saat antum sembahyang, diulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Saya bertanya, siapa mereka? Karun dibagi nikmat, Fir'aun dibagi nikmat. Maka dijawab oleh Al-Quran, malladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa ulaika rafiqa. Oh, patut. Karena di dalam sembahyang di saat membaca an'amta alaihim langsung tidak ada rabitah. Merabitah kepada siapa? Apakah kita kenal mereka yang disebut tadi dalam ayat itu? Dari mana kita boleh mengenal mereka? La bai'atun unukihi mata maitatan jahiliyah. Kita kenal melalui tali bai'ah. Karena tidak ada bai'ah, kita tidak akan kenal mereka dan mereka tidak kenal kita. Karena ayat ini akan bersambung. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa fadkhuli fi ibadi? An'amta alaihim tadi. Belum habis tuan-tuan, dalam mahkamah Allah disuruh masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Nah, pergilah kamu beramai-ramai ke surga bersama rombongan. Rugi orang yang tidak ambil bai'ah. Karena di sana dia tidak akan kenal rambut rombongan. Mata maitatan jahiliyah, terkapai-kapai. Rombongan tidak kenal dia, dia tidak akan kenal rombongan. Maka bersyukurlah kita. Itulah tadi mayahdil fahuwal muhtadin. Itulah hidayah. Karena kita dipertemukan dengan seorang wali yang mursyid. Nah, karena sudah masuk waktu, tapi Pak Usman tadi ada tanya saya untuk menyampaikan sedikit karamah Abah yang Ustadz tahu. Ya, satu ya.
Ini terjadi pada saya. Saya ditelepon oleh Pak Baban untuk datang riada di Suryalaya. Sepatutnya bulan Ramadan, karena selepas Ramadan saya menunaikan ibadah haji 2008, maka bulan 2 saya datang di Suryalaya 20 orang bersama Tun Sekarandande. Beliau ini dikenal oleh orang yang ada di bandaraya. Bila masuk, paspor ini semua diambil, termasuk paspor saya. Kami tidak melalui pintu depan imigrasi, tapi lalu samping. Saya pun tak periksa paspor. Sampai balik 1 bulan saya diantar oleh Herlan dengan Pak Nasir ke airport, check in, barang masuk, ambil paspor, jumpa imigresen, buka, Pak, Bapak tak boleh kembali ke Kota Kinabalu. Kenapa? Paspor Bapak kurang 6 bulan. Ini undang-undang antarabangsa, Pak. Ini online dengan Kota Kinabalu, Pak. Ya Bu, tolonglah Bu, saya ini orang awam nih Bu, perempuan. Saya tak mau tahu orang awam ke orang apa. Bapak, ini undang-undang. Keluar Pak, ambil barang Bapak sana, kami akan telepon. Tuduh saya. Tolong Bu, saya sudah tidak punya duit lagi. Baliklah pergi jalan Cokro Aminoto, jumpa konsulat Malaysia. Duit hanya tinggal 200.000. Mau kembali, kalau kenal dengan Pandri bagus. Waktu itu belum kenal. Duduk. Tiba-tiba datang perasaan, Abah pernah cakap. Tanganku di atas kepala para wakil telekinku. Duduk. Saya hadirkan wajah Abah, Rabita datang. Pertama marah Pandi, muka itu Abah. Tiba-tiba senyum. Begitu senyum, ila datisi al-Fatihah. Begitu waladolin, pak dicop saya punya paspor. Ini tanggung sendiri di Kota Kinabalu. Menangis saya karamanya Abah. Sampai di Kota Kinabalu, di dalam telepon Haji Yusuf, anak buah Tun. Ini kamu punya pasal, saya kena tahan imigresen. Tolonglah di Kota Kinabalu nanti. Kalau di Kota Kinabalu senang Ustaz, orang kita. Begitu saya bagi paspor, orang ini dipanggil oleh kawannya balik, cop tanpa dilihat. Jadi saya ini mau apa lagi? Numpang karama guru yang begitu hebat. Jumpa ikhwan kita, ada imigresen. Pairus, cerita. Ustaz, tidak pernah boleh lulus itu Ustaz. Tak pernah ada undang-undang boleh meluluskan itu, kecuali rasuah banyak duit katanya. Tapi saya lulus sebenarnya. Kenapa? Saya minta dengan Abah. Saya numpang karamah Abah. Inilah banyak kalau kita cerita yang lebih banyak, yang lebih hebat. Tapi itu satu diantaranya yang saya sendiri merasainya, mengalaminya, bahwa guru kita benar-benar membimbing rohani kita kepada Allah. Oleh sebab itu jangan tinggalkan beliau. Apa maksud saya jangan tinggalkan beliau? Sistem yang dibagi amalkan sebagaimana diperintah. Kita tidak akan jadi untuk mencapai matlamat yang ketiga tadi, mahabbataka, untuk mendapat cinta Allah. Ada orang cakap sama saya, Ustadz, saya ini pakar cinta. Buktinya saya punya istri 4. Pakar cinta. Pertama saya pandang dia bertemu permula. Bila mata bertemu pandang itu Ustaz, hati satu bergelora. Tapi dengan Allah pun tak ada Ustaz. Jadi bagaimana cinta dengan Allah ini Ustaz? Saya jawab, cinta dengan Allah kita boleh tahu. Kita boleh rasa, kita boleh tahu Allah sudah cinta kepada kita atau belum. Bagaimana kita tahu Ustaz? Di Tawau saya bilang sama dia, ada perpustakaan. Saya ambil contoh untuk mudah dipaham. Kadang-kadang perempuan yang lebih dulu hebat, tulis nomor telepon dia di belakang buku yang dibaca. Jalanlah di depan laki-laki ini. Si laki-laki ini pula diambil nomor telepon dia.
Bila jauh dia telepon, "Loh, awak kata tadi yang ada di perpustakaan." "Ya saya." "Boleh jumpa besok lagi kah?" "Boleh ya bang." Jumpa besoknya, mula sudah bibit cinta ada. Minggu depan jumpa lagi, mula tiba-tiba telepon, "Bang, tolong beli saya handphone 3G abang, Samsung J7 abang." "Alamak, beli handphone lagi, baru cinta 7 hari. Berat kah?" "Berat luar biasa." Tapi dia pikir-pikir, kalau saya tak beli terlepas nantinya. Bila cintanya sudah memuncak, kadang-kadang bertanya, apa yang disuka oleh dia tuh? Dia akan bagi banglu. Datuk bagi banglu kepada perempuan dia cintai. Datang datuk lain, "Alah bodohnya awak ini ada bagi banglu." "Antum yang bodoh. Sebab saya bagi banglu itu bukan beban bagi saya, tapi sejuta rasa nikmat yang ada dalam hati saya." Begitu juga cinta dengan Allah. Dulu malas bangun malam sembahyang, tiba-tiba dengan zikir yang banyak merasa rugi tak bangun. Kalau satu malam tak bangun sembahyang tahajud, itu cinta. Rabi'ah al-Adawiyah tak sempat tahajud 2 rakaat satu malam, 40 hari menangis karena begitu hebat cintanya kepada Allah. Coba saja orang yang tidak cinta, Ustaz Manap, ambil buah mangga tolong, minta maaf adik cari orang lain. Coba yang kita cinta, tak jawab langsung lompat. Jadi maksud saya, apabila kita telah dicintai oleh Allah, cuma kadar cinta yang kita belum tahu Allah, hak Allah itu kadarnya, maka apabila ibadah yang diperintahkan oleh Allah kita rasa bukan lagi sebagai beban. Saya ulang, ibadah yang diperintahkan kepada kita tidak merasa lagi bahwa itu sebagai beban. Dan apa saja yang datang daripada Allah, kita tidak akan menganggap itu sebagai musibah, tetapi kita anggap sebagai ujian. Kenapa kita menganggap ujian bukan musibah? Siapa yang menganggap sebagai ujian, maka dia bersyukur bila datang. Karena apabila ujian kita lulus, pasti pangkat kita naik. Coba yang sekolah rendah, sekolah dasar, dari tingkat kelas 1 sampai kelas 6, naik sampai SMP, SMA, dia tidak akan naik tanpa melalui proses ujian. Bila lulus, naik kelas lulus. Jadi dengan Allah kita bukan mudah untuk menuju Allah. Kita penuh dengan ujian-ujian. Maka ujian inilah, apabila kita anggap sebagai ujian, kita merasa bersyukur dan kita jawab ujian itu dengan kesabaran, dengan kita tingkatkan zikir kepada Allah, tingkatkan ibadah kepada Allah, tingkatkan hubungan silaturahim kita dengan musyid, ketaatan kita, khidmat kita. Bila kita lulus, martabat kita akan naik. Bagaimana naiknya? Kita akan tahu sendiri. Dulu kehidupan saya begini, dulu ibadah saya begini, tapi sekarang alhamdulillah kita rasa. Tapi kalau belum dicintai, bukan main sembahyang, ya Allah, beratnya. Padahal kalau secara logik dipikir, sembahyang itu berdiri, ruku, duduk, sujud, tak berat dibanding dengan pikul beras 1 karung. Tetapi tidak semua orang boleh buat. Jadi demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan bertemu pada malam ini di Bekasi. Selama saya masih ada, dia mempatkan. Jadi kalau tak sedap yang saya sampaikan tadi, jangan salahkan saya, karena saya tadi membagi satu makanan sayur yang saya sudah bumbu dengan bumbu yang terbaik menurut saya. Jadi kalau tak sedap, tak enak, itu salahkan selera sendiri. Sekurus-kurus ikan, ya pasti ada daging. Segemuk-gemuk pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Maka jangan makan tulang, makanlah dagingnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.